Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Oke, baik. Nah, pada pembelajaran siang ini kita akan membahas materi mengenai pentingnya disiplin belajar bagi siswa. Nah, sebelum itu, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk kalian memahami apa saja sih sebenarnya disiplin belajar bagi siswa itu, khususnya bagi kalian sendiri. Adapun langkah-langkah yang akan kalian lakukan yaitu kalian akan melakukan curah pendapat atau melakukan diskusi di kelompok masing-masing. Kemudian ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Setelah itu kalian akan berdiskusi mengenai satu topik di kelompok kalian tersebut nantinya. Apakah kalian sudah siap untuk menerima materi? Ya. Apakah kalian sudah siap menerima materi? Siap. Oke. Jadi pentingnya disiplin belajar bagi siswa. Ada yang tahu apa pengertian disiplin? Kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan. Jadi disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Disiplin belajar sendiri adalah membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tetapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Disiplin belajar bertujuan untuk menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk mencambuk demi masa depan. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk disiplin belajar. Yang pertama itu kalian harus mengerti maksud dan tujuan untuk memasuki suatu sekolah, tidak hanya sekedar untuk diketahui oleh teman. Yang kedua, sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapatkan ilmu dan bukan untuk teman-teman. Yang ketiga, belajar harus siap mental agar kelak bila ada sulitnya pelajaran sudah siap menerima kenyataan di sekolah. Yang keempat, harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan keseluruhan hati. Yang kelima, memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat. Serta yang keenam, tidak hanya mau menanggungnya sendiri. Nah, sebagai seorang pelajar, kalian semua mempunyai tugas utama, yaitu belajar. Proses belajar yang baik itu diharapkan agar kalian dapat menghasilkan prestasi yang optimal. Oleh karena itu, kita perlu memikirkan kebiasaan dan cara belajar yang baik agar kalian dapat memperoleh hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, ada hal-hal yang perlu disiapkan. Antara lain, yang pertama diri kita sendiri. Tentunya kita harus siap dari diri kita sendiri sebelum menerima pembelajaran. Yang pertama yaitu kita harus menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang akan kita pelajari. Yang kedua, kita akan menumbuhkan rasa senang terhadap guru yang memberikan pelajaran tersebut. Yang ketiga, badan harus sehat dengan makan dan olahraga yang teratur. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri bahwa kita bisa melakukannya. Nah, yang kedua yaitu tempat belajar. Tentunya kita harus menyediakan tempat yang teratur, hindari tempat yang berangin, harus ada penerangan yang baik, usahakan tempat yang tenang dan dari keramaian anak-anak. Dan yang kelima, mengatur tempat dengan rapi. Terus selanjutnya yaitu bahan pelajaran. Yang pertama yaitu menentukan bahan yang akan dipelajari, tidak bercampur baur. Yang kedua, menaati ketetapan diri sendiri. Dan yang ketiga, menyediakan alat yang dibutuhkan dalam pelajaran tersebut. Yang keempat,
yaitu waktu belajar. Waktu belajar disesuaikan dengan jadwal atau kegiatan kita masing-masing. Oleh karena itu, penting sekali membuat program belajar atau jadwal belajar kita sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, adapun kiat-kiat mengatur waktu yang ditulis oleh Hermann Scheidt dalam buku yang berjudul Siapa Takut Sekolah. Nah, berikut ini yang pertama yaitu menetapkan prioritas. Jangan membebani diri sendiri dengan jadwal yang berlebihan. Yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Yang keempat, luangkan waktu untuk refreshing. Dan yang kelima, jangan menunda-nunda. Nah, selanjutnya yaitu istirahat. Istirahat yang baik bukan masalah lamanya istirahat, tetapi kualitas istirahat tersebut. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Jadi setelah belajar sebaiknya tidak melakukan aktivitas yang berat yang menyita pikiran, agar apa yang baru saja kita pelajari dapat tersimpan baik dalam ingatan kita. Cara belajar yang baik juga akan menentukan apa hasil yang kita dapatkan nanti. Misalnya seperti berikut. Yang pertama yaitu apabila sudah memiliki cara belajar yang sesuai, sebaiknya dilanjutkan. Yang kedua, bagi yang sulit belajar, ada beberapa cara yang dapat dicoba. Cara-cara yang dapat dicoba yaitu yang pertama, membaca keseluruhan dalam satu bab. Yang kedua, membaca sambil menulis pokok-pokok dalam catatan. Yang ketiga, mempelajari pokok-pokoknya saja. Yang keempat, membuka kembali bagian yang kita lupa. Yang kelima, menggunakan simbol-simbol tertentu untuk memadai. Yang keenam, mempraktikkan dan berlatih mengerjakan soal. Dan yang ketujuh, menanyakan kepada guru. Nah, mungkin hanya itu materi yang Ibu bawakan. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan di kelompok masing-masing dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pembelajaran siang ini mungkin kita cukupkan. Harapan Ibu kepada anak-anak semua semoga dapat menjadi siswa yang disiplin dalam belajar serta tidak menunda-nunda waktu untuk mengerjakan tugasnya. Mungkin hanya sekian. Dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.